Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat melaksanakan presentasi Zoom meeting untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebelumnya tidak lupa juga di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Biman Taufik, NPM 101-253. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, khususnya pada kelompok 2, manajemen keuangan. Ada Teh Erika, silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Erika dengan NPM 101-20188. Baik, untuk selanjutnya Kang Rifki, silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Rifki Putra dengan NPM 101-20050. Baik, dan yang terakhir ada teman saya, Katio, silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Ilsyah Febiansyah dengan NPM 10120063. Oke, terima kasih banyak. Nah, di sini kita pada pertemuan kali ini akan membahas presentasi tentang time value of money. Nah, namun teman-teman semua, di sini perlu diketahui bahwa time value of money, kita harus memahami dulu dua prinsip dasar. Yang pertama, pengertian, dan kedua, konsep dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar. Next. Baik, time value of money adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berbeda-beda dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, di sini pengertian dari time value of money mempunyai dua contoh alat pembayaran. Nah, di antaranya ada tunai dan non-tunai. Dalam tunai, itu bisa berupa uang logam dan uang kertas, dan biasanya dibayarkan secara tunai atau cash. Nah, selanjutnya itu ada non-tunai. Dalam non-tunai ini, kita bisa berbentuk kartu debit dan kredit. Nah, di sini biasanya berbentuk cek atau uang elektronik, dan biasanya digunakan untuk pembayaran melalui mesin. Nah, selanjutnya, di sini kita akan bahas konsep dasar tentang time value of money. Nah, time value of money adalah suatu konsep di mana nilai uang pada masa sekarang dapat dikatakan lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang akan datang. Nah, contohnya, di sini Kevin akan contoh uang 5.000 pada tahun 1996 dan uang 5.000 pada tahun 2021. Bedanya apa? Nah, di sini walaupun perbedaan fisik, namun nominalnya juga kita berbeda dan penghargaannya juga kita berbeda. Pada tahun 1996, uang 5.000 tersebut akan lebih berharga dibandingkan dengan uang nominal 5.000 di tahun 2021 sekarang. Nah, sama juga halnya ketika kita mempunyai uang 5.000 pada tahun 2021, pastinya belum tentu berharga pada tahun yang akan datang. Maka dari itu, dalam konsep dasar time value of money, kita bisa memahami nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang akan datang. Kita akan membedakan betapa berharganya uang tersebut dalam konsep dasar time value of money ini. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari time value of money. Manfaat yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disimpan agar mencapai total yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua, untuk membantu menghitung dan menyusun anggaran. Selanjutnya, ada cara menghitung time value of money. Cara menghitung time value of money ada dua konsep utama, yaitu yang pertama present value atau nilai uang sekarang. Present value adalah nilai uang yang dimiliki saat ini yang dapat diinvestasikan untuk mendapatkan bunga dan keuntungan di masa depan. Dan yang kedua, ada future value atau nilai mata uang di masa depan. Future value adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan setelah menginvestasikan atau menabung sejumlah uang dengan mendapatkan suku bunga tertentu yang mempunyai ciri nominal uang yang ditabung akan bertambah sesuai persentase suku bunga yang didapat.
Selanjutnya, ada cara menghitung present value dengan rumus PV sama dengan FV per dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung dikali N. Dengan keterangan PV yaitu present value atau nilai uang sekarang, N yaitu jangka waktu, FV yaitu future value atau nilai uang di masa depan di tahun ke N. Dan I yaitu interest atau suku bunga. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal dari present value. Soalnya itu, seseorang akan menabung di bank dengan tujuan agar mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah setelah 1 tahun menabung. Jika tingkat suku bunganya 10%, maka jumlah awal uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah, nah yang pertama kita masukkan dulu yang diketahuinya terlebih dahulu, yaitu ada FV, yaitu future value, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan I atau interest atau suku bunga sebesar 10%, dan N jangka waktu 1 tahun. Nah, sekarang kita jawab. Masukkan rumus yang tadi, yaitu PV sama dengan FV per dalam kurung 1 plus 1 dikali N. Nah, PV sama dengan 10 juta rupiah per dalam kurung 1 ditambah 0,1. 0,1 ini adalah desimal dari 10% yang suku bunga tadi, dikali 1. Dan langsung PV sama dengan 10 juta rupiah per 1,1. PV sama dengan 9.090.909. Jadi, uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah 9.090.909. Nah, yang kedua yaitu ada future value. Dan rumus menghitung future value adalah FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I dikali N. Dengan keterangan FV future value nilai uang di masa depan di tahun ke N. Ada N jangka waktu, PV present value atau nilai uang sekarang, dan I interest atau suku bunga. Selanjutnya adalah ada contoh soal tentang future value sebagai berikut. Seorang karyawan menabung uang sebesar 20 juta rupiah. Jika suku bunga yang didapatkan 10% per tahun, maka nilai total tabungan karyawan tersebut 1 tahun yang akan datang yaitu diketahui PV sama dengan 20 juta, N sama dengan 1 tahun, I sama dengan 10%. Maka jawabannya adalah FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I dikali N. FV sama dengan 20 juta rupiah dalam kurung 1 plus 0,1. 0,1 ini didapatkan dari suku bunga interest dikali 1. FV sama dengan 20 juta dikali 1,1. Jadi nilai total tabungan karyawan tersebut setelah 1 tahun adalah 22 juta rupiah. Maka dari presentasi tersebut dapat disimpulkan sebagai penutup, time value of money adalah sebuah fakta bahwa suatu nilai uang kita yang sekarang lebih berharga daripada nilai uang kita di masa depan. Perlu diketahui juga bahwa makin besar nilai bunga secara relevan, makin besar pula selisih di antara nilai uang saat ini dan nilai uang masa depan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah berakhirnya sesi presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.